Halo. Halo juga. Welcome back to Female Daily Network YouTube channel di segmen Friday Fragrance. Yes, yang zodiak telat ini sih sebenarnya. Jadi ceritanya kita mau ngebahas tentang Gemini, dimana sebenarnya udah sebulan yang lalu gitu. Tapi Gemini yang satu ini susah banget waktunya, jadi terpaksa Sibuk. kita mundur. Emang semua Gemini itu sibuk. Belum memperkenalkan diri. Aku udah kenal kalau gue kan rutin. Kalau lu emang ini ya Silakan, hostnya ya. Hai, gue Nopai, gitu dong juga. Gemini yang bukan Gemini. Jadi kita lihat ya apakah dia benar-benar seorang Gemini atau bukan. Dan walaupun telah 1 bulan, tapi infonya pasti berfaedah dan pasti kalian juga masih banyak yang belum sempat beli kado buat temen-temennya yang bulan lalu ulang tahun. Jadi pasti masih bisa dijadiin contekan. Oke, jadi gimana kalau ngomongin Gemini itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Gak tau gue. Ya bukan Gen Z ya, maafkan. Jadi gak paham zodiak gitu. Gue cuma tahu dulu bilang Gemini ya Gemini aja, tapi gue nggak peduli yang lain Gemini apa bukan ya. Oke. 20 April kan? Mei. Salah. 20 Mei apa 21 Mei? 21 Mei sampai 20 Juni. Sampai 20 Juni, makanya lu tuh agak membingungkan ya, lu Iya. zodiak apa. Tapi sebenarnya ya kadang-kadang tergantung source-nya juga sih. Ada yang 22 Mei sampai 20 Juni gitu. Kalau gue karena gue merasa lebih Taurus, jadi gue percayanya sama yang bilang 21 Mei itu tuh Taurus gitu. Terus simbolnya Gemini itu adalah twin itu kan. Kayak kita kan? Anak kembar, nggak mau dikembar-kembarin sama yang lebih tua. Orang sering banget salah kan gua sama Iya, lu ya. benar. Cici Hani Hani gitu kan. Nah, twin dan twin itu makanya banyak banget dibilang Gemini itu katanya bermuka 2. Satu aja mahal, gua ngerawatnya ngapain 2. Benar juga Kan? Terus karakter lainnya dari Gemini apa aja sih, Ci? Coba jangan gabut. Baik hati. Semuanya Tidak bagus-bagus lah sombong. pokoknya, ya kan? Sebenarnya oke, gua baca aja dari yang udah di brief Gemini itu seperti apa sih karakteristiknya, nanti kalian bilang deh itu tuh gue apa bukan gitu. Oke. Jadi katanya Gemini itu outgoing. Extrovert gitu juga kali ya. Padahal aku tuh kagak ekstrovert ya. Bingung kan lo? Narsis aja sih, extrovert sih enggak. Ya mungkin. Adaptable gitu. Ya itu gue benar, gue adaptable sebenarnya. Curiosity, tergantung sih topiknya apa. Sebenarnya nggak semua hal gue curious ya gitu kan. Terus passionate katanya. Terhadap apa juga Makanya tergantung gitu kan. Terus abis itu love challenges. Enggak sih sebenarnya. Jadi kayaknya salah milih orang sih sebenarnya ya buat video kali ini. Enggak, yang salah sign-nya. Terus katanya pinter juga, nggak tahu iya, sih pinter. bener apa enggak. Ya bener lah ya. Gue Seneng sudah lah ya. memilih lo sebagai partner, jadi ya udah. Sedang lah pinter-pinter banget juga enggak sih sebenarnya. Dan banyak kan sebenarnya beberapa presiden kita juga Gemini gitu ya. Jadi katanya memang ya Gemini itu selain pinter, maksudnya dia pinter berdiplomasi juga gitu kan, komunikasi, terus apa ya berwawasan luas dan lain-lain gitu. Itu gue. Oke, terus elemennya adalah udara. Terus bird flowernya kalau Gemini kan paling banyak itu berarti lahir di bulan Juni kan. Bulan Juni itu Setengah-setengah sih. Enggak ya, ini di Juni Juni lebih banyak. bird flowernya itu lavender, yang banyak banget dipakai di perfumery. Betul. Wanginya tuh kayak apa ya, calming, terus ada sedikit aromatik. Biasa tuh kalau parfum-parfum buat tidur atau misalnya oil-oil buat tidur tuh pasti lavender tuh. Pasti ada lavendernya. Lavendernya biasanya. Iya, sama biasanya juga kayak ya home fragrance gitu kan, Ya, cleaning paling produk tuh banyak juga wangi lavendernya kayak agak-agak kayak bau-bau kamper sedikit sih sebenarnya lavender bau juga. kamper? Iya, Kalau aromatik emang wangi gitu. lavender kali. Ya emang dia campers gitu, apa namanya wanginya. Terus selain bunga ada lagi ininya ya, apa sih, birdstone. Birdstone-nya Birdstone-nya itu pearl ya. Gue hari ini tuh pakai pearl. Oke, jadi udah cocok pearlnya. Tapi itu enggak, kalau gua bird flower-nya bukan lavender. Apa? Karena gua Mei. Oh, karena Mei. Jadi memang bird flower itu ada yang per bulan, ada juga yang per zodiak. Kayak kalau per zodiak itu mungkin dia ngambil juga kebanyakan tuh lahirnya di bulan apa gitu. Jadi kalau yang di Gemini ini yang paling dominan itu lavendernya, sama yang bulan Mei itu Lily of the Valley, di mana udah dibahas tuntas di video sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke langsung bahas parfumnya, brandnya, dan scentnya,
Jadi kira-kira nih yang cocok buat Gemini tuh wangi-wangi yang seperti apa sih? Ini berdasarkan yang gue baca ya, bukan gue loh. Berdasarkan yang gue baca, katanya Gemini itu karena lahirnya tuh sebenarnya summer kan. Ya, Dari summer kalau di spring mau ke summer gitu ya, kan. ya kalau di Eropa atau Kalau di Eropa, Amerika Australia, gitu Australia kan. winter. Australia winter sih. Cuman sendiri dia yang winter kagak dianggap dia. Tapi dia winternya sunny sih ya, tetap Iya, sunny sebenarnya. gitu. Jadi kebanyakan tuh dianggap kalau Gemini itu cocok dengan perfume yang misalnya tuh bright, summery, airy, light gitu. Kebanyakan seperti itu katanya. Jadi banyak dong ya parfum-parfum yang emang cocok juga buat di udara Jakarta. Bener. Gitu. Jadi emang cocoknya buat kayak tropis gitu, cocok banget sih. Dan sebenarnya juga harusnya sih ya, karena si Gemini ini senang explore segala sesuatu, curiosity yang tinggi dan lainnya, sebenarnya kayak parfum apa aja cocok nggak sih harusnya? Karena dia suka explore gitu. Iya, dan kan adaptasinya tinggi ya. Adaptasinya tinggi gitu. Jadi sebenarnya gampang ya jadi Gemini. Jadi nggak usah itu. di-review ya. Nggak Nggak usah di-review, semua parfum cocok gitu. Tapi tadi menarik sih kalau parfum-parfum summer itu kan emang lebih airy, lebih light gitu ya. Itu berbeda banget dengan karakter Gemini yang kayaknya lebih extrovert, outgoing, dar-der-dor gitu loh. Justru pas di parfumnya dia lebih yang kalem gitu, karena biar kayak personality-nya aja kali ya yang shine gitu. Tapi gue sebenarnya enggak loh, gue sukanya yang smoke, spicy. Iya, beda ya. Gitu, beda. Makanya ini siapa yang salah sih? Gue apa Gemininya nih? Sama juga Gemini itu kan tadi again outgoing gitu ya, senang ketemu orang segala macam. Jadi dia tuh seharian tuh bisa ada di beberapa tempat yang berbeda gitu. Ketemu Waktu masih muda. orang-orang yang berbeda, suasana yang berbeda. Jadi emang parfumnya tuh nggak bisa terlalu menonjol banget kali ya, karena supaya lebih gampang gitu Lebih beradaptasi. cocok dengan semua kondisi lah. Iya, betul. Terus juga karena katanya Gemini suka challenge. Kalau ini benernya ini dia. Berarti Gemini tuh suka sama sesuatu yang limited edition, ya kan? Makin susah, makin yang demen sih susah nyarinya. dicari, yang belum ada di Indonesia, kayak yang harus PO dan lain-lain, ini dia pasti suka. Daftar PO gue masih panjang yang belum datang. Ini seperti biasa parfumnya ada yang local brand, ada yang international brand juga. Jadi silakan Ci, mau mulai dari mana? Frederic Malle Synthetic Jungle. Sebenarnya nggak disebutin ya, tapi gue tuh Gemini tuh harusnya tuh suka green kalau menurut gue, iya kan, Iya, karena iya. memang kayak summer, Iya. green gitu. Jadi ini tuh adalah salah satu parfum yang menurut gue paling green dari yang pernah gue coba Oke. gitu. Saking greennya tuh jadi ada efek bitter menurut gue Synthetic Jungle ini gitu. Kalau dibayangin tuh ya, pertama kali disemprot itu yang kecium itu tuh kayak bau daun, banyak banget daun yang masih fresh, terus dibejek, apa sih dibejek namanya? Yeah. Di crush, Di blender. Bukan blender, kalau blender hilang wangi, ini kayak di crush gitu. Atau misalnya kayak kalau ke toko bunga tuh, bayangin kayak misalnya tuh batang-batang bunga tuh lagi dipotongin tuh. Itu tuh bener-bener greennya tuh kayak begitu gitu loh. So far sih menurut gue ini salah satu parfum yang greennya paling ekstrim. Iya. Ya kan gitu. Berasa ya pahitnya gitu. Berasa Tapi dia tuh banget bright juga ya begitu di Iya berasa bright di gitu. smell. Karena dia tuh ada lily of the valley-nya. Oh. Makanya kan ini kenapa juga salah satu unsur yang harusnya Gemini cocok gitu ya. Karena ada lily of the valley-nya, jadi ada hint white flower-nya yang lumayan bright gitu. Oke. Kalau gue mungkin mulai dari yang tadi ya, Gemini itu suka sesuatu yang summery, yang citrusy gitu. Jadi mulai dari yang citrus base gitu, atau kayak citrusnya tuh kenceng. Yang pertama ini ada dari Hermes yang concentrate di orange verte. Pokoknya ini orange se-orange-nya. Lu pakai parfum ruangan yang semua gitu? Ya ini punya Oki. Ini kayak semua orange tuh ada di sini gitu, maksudnya kayak lemon lah, mungkin bergamot, terus apalah jeruk pontianak kayak apa, pokoknya semua jeruk-jerukan tuh ada gitu di sini. Jadi wanginya tuh memang jeruk banget gitu. Tapi ada juga paculinya. Jadi emang sebenarnya unisex sih, tapi pasti ini akan lebih cowok tuh bakalan lebih ini gue banget gitu, karena memang kayak lebih sporty gitu wanginya. Jadi ada aromatiknya juga gitu. Ya ini aromatik sih. Ya kan? Terus yang citrusy juga tapi agak flowery sih sebenarnya. Ini dari Frasai, kayak gue pernah bahas deh di video-video sebelumnya. Ini dari Frasai si scentnya tuh Verano Porteno. Ini juga kayaknya kalau udah ada Porteno apa gitu tuh kayak sama citrus summer gitu kan. Ya kan kayak ini tuh kayak tempat di Itali gitu kan. Iya tuh wanginya tuh ya
again segala jeruk-jerukan ya, dari bergamot, clementine, terus ada smells of jasmine-nya, di mana jasmine itu kan agak-agak mirip lily of the valley ya, wanginya. White flowers. Terus ada beberapa bunga-bungaan juga, kayak bunga ilang-ilang tuh apa ya bahasa Indonesianya, kenanga, ada bunga cempaka juga gitu. Jadi ini citrusy tapi yang lebih ke floral juga. Oke, next, karena tadi Hani ngebahas yang citrusy, nah sebenarnya yaitu karena summer kayak bright, gue juga akhirnya memilih parfum yang emang citrusy. Ini kayak Bigarat 18, ini dari Le Labo. Nah ini limited edition, cuman bisa dibeli di Hong Kong. Jadi ini tuh perfume scent-nya Hong Kong gitu, si Bigarat ini. Nah dia itu neroli, bergamot, sama Bigarat. Bigarat tuh apa sih? Sama Bigarat tuh setelah gue googling ternyata sour orange gitu. Meskipun setelah gue semprot, justru yang kecium tuh menurut gue sih jeruk manis gitu. Ya mungkin karena ini jeruk manis. Nah ini salah satu yang menurut gue parfum yang clean scent. Nah kan kayak summer tuh pasti kan orang akan memilih juga cenderung parfum yang lebih clean ya gitu. Clean scent yang nanti tuh dry down-nya akan kayak wangi sabun gitu loh. Bener-bener yang clean gitu. Bener-bener pokoknya light, airy. Nah ini tuh yang cocok banget deh buat summer gitu. Nah terus pas gue kan sebelum ini kan gue pasti review, selain gue yang review, gue juga baca sih review orang terhadap si parfum ini. Terus ada yang bilang katanya dia tuh mirip banget, pas gue juga bawa gitu parfum ini, Tom Ford Soleil Blanc gitu loh. Soleil Blanc, memang dia juga ada bergamonya gitu, ada bergamo, ada ilang-ilang, ada jasmine. Jadi emang kayak sebenarnya beda ya notesnya, tapi kayak emang gue tuh menemukan kenapa sih orang tuh bisa bilang ini wanginya mirip gitu. Kayak vibe-nya tuh sama gitu ya. Jadi vibe-nya sama, tapi menurut gue pas disemprot ini kalau ini tuh cenderung yang lebih bright, yang ini tuh lebih calm gitu. Jadi sama-sama emang bener sih buat summer dua-duanya, tapi ini yang lebih bright, ini lebih calm gitu kan. Nah terus kayak somehow si Soleil Blanc ini tuh menurut gue cocok banget, kayak ada beach vibe gitu loh. Beach vibe mungkin karena dia tuh ada coconut. Ada coconut, tapi kan, nah beach juga kan dibedain tuh ada beach yang kayak partinya tuh lagunya jedung gitu. Nah kalau ini tuh yang lagunya jazz gitu ya, jadi kayak calm, beach vibe, yang chill gitu. Ya emang ini parfum Gemini banget deh. Tadi menarik juga sih, ini kan kalau Labo kan di setiap negara, terus di setiap kotanya tuh ada yang special editionnya ya, cuma bisa didapetin di situ. Dan ini dari Hong Kong ya kan, ternyata tuh memang orang-orang Hong Kong, orang-orang dari China itu di sananya tuh emang ternyata mereka nggak terlalu suka parfum-parfum yang terlalu intens gitu. Jadi wangi-wanginya di sana kalau cari parfum brand-brand sana tuh pasti ya, Le Labo sih bukan brand sana ya, tapi kan disesuaikan gitu ya, di customize buat orang-orang di sana gitu. Lebih yang skin scent, yang airy, yang kayak kalau bisa orang-orang di sekitarnya tuh nggak usah nyium dia wangi apa gitu. Beda banget sama di sini yang pastinya pertanyaan pertamanya adalah SPL. Iya. By the way, Labo juga mau buka di sini sebentar lagi. Nah ini salah satu yang terbaru juga dari Etre, katanya sih bacanya soalnya udah Etre aja ya gitu, Etre Fleur de Chance gitu kan. Ini kemarin launch pas di JXB ya kalau nggak salah ya, pas di JXB kemarin di bulan Juni. Ini tuh kan bahasa Prancis, ternyata katanya setelah gue cari artinya tuh lucky flower. Nah memang sih kayak May, Lily of the Valley itu memang identik dengan lucky flower lah gitu. Lucky flower, dan ini tuh parfumnya Ligia, mungkin kalian juga udah banyak yang tahu. Dia membuat ini terinspirasi dari French May Day. Kan dia emang tinggalnya di sana ya gitu, di mana di tanggal 1 Mei itu orang-orang Prancis tuh suka saling ngasih bunga Lily of the Valley dengan message tuh kayak good luck ya gitu, atau ini tuh something for the new beginning, karena kan di 1 Mei itu dianggap perubahan dari spring mau ke summer gitu. Nah pertama disemprot ini akan kecium bright citrusy sih, ini juga bright citrusy karena dia ada bergamo kan. Terus abis itu baru kecium ilang-ilang gitu. Nah baru abis itu menurut gue sih mulai berasa efek greennya gitu. Jadi ini tuh kayak white flower tapi yang green. Menurut gue somehow ini juga salah satu parfum kesukaan gue. By the way ini gue dikasih sama Hani. Jadi ini tuh Lucky dari Christian Dior. Inspirasinya tuh sama ya, sebenarnya luck gitu. Ini juga white floral juga. Terus juga ini juga fresh dan green juga gitu. Ini lumayan mirip nih inspirasinya. Dia tuh jadi summer scent yang green fresh floral gitu kan. Nah Lucky ini, jadi ini sebenarnya ada sedikit background cerita tentang Christian Dior-nya. Christian Dior ini kan orang yang kayak
selalu nyari simbol atau apa yang membawa keberuntungan buat dia gitu. Nah, salah satunya di parfum ini dia bukan dia yang bikin, tapi terinspirasi dari cerita dia tuh suka banget star, lucky star, lucky bee. Terus kalau kalian perhatiin Dior itu ada Dior angka 8 itu ini kayak ini. Enggak deh. Jadi itu tuh banyak banget di Dior itu yang memang simbol-simbolnya tuh untuk menunjukkan luck. Nah, ini tuh parfum itu somehow dia bikin tuh juga dari bunga favoritnya Christian Dior, Lily of the Valley, yang juga buat dia tuh menurut dia itu lambang dari luck gitu. Dan somehow ini agak mempengaruhi gue sih. Kalau gue kayak ngerasa hari ini perlu luck lebih, gue kasih parfum ini. Dan emang karena parfumnya tuh gimana ya, kayak lifting the mood gitu loh. Jadi kayak emang kan kadang-kadang lu kayak ngerasa down atau perlu luck itu pada saat emang ya lagi bad mood atau apa, dan somehow parfum ini tuh salah satu yang bisa lift the mood. Jadi bikin semangat lagi gitu ya. Bikin semangat gitu. Oke, sekarang boleh pindah ke lavender. Oke, sebelumnya mau iklan sedikit. Saya juga sudah review ini di TikTok saya. Silakan ditonton. Silakan ditonton. TikTok lu apa sih? It's Hansky. Oh, It's Hansky. Yes, asik. Abis ini nambah paling enggak 10.000 lah. Iya. Oke, berikutnya yang ngebahas tentang lavender ya. Bird flower-nya Gemini. Ini ada, nah ini yang udah mau habis. Ada dari Chanel Boy. Ya elah, sama lagi. Iya. Kenapa dari tadi nggak janjian? Gimana sih? Iya, ini. Ya, tapi ini Chanel Boy itu emang lavender perfume banget lavender, tapi yang bright gitu. Terus yang lebih sporty, tapi tetap calming gitu. Iya, gue sering pakainya ini tuh buat tidur gitu. Karena dia tuh ada spice-nya juga sih, makanya ya aromatik gitu, ada aromatik kan. Gitu. Ya karena memang ya salah satunya si lavender itu punya aromatik vibes gitu. Dan kalau buat gue sih dry down itu powdery. Ya. Powdery, terus tapi ini tuh walaupun bright di awal, tapi tuh abis itu kayak smooth banget, calming banget. Ini tuh kayak inilah summer tapi yang calm dan comforting gitu kan. Meskipun di awal itu kayak moodnya naik, tapi abis itu kayak oke, calm gitu. Ya ini enak sih. Kayaknya gue pernah review juga deh Chanel yang jersey, itu juga salah satu favorit. Dan wanginya tuh sebenarnya kayak nuansanya tuh sama, cuma kalau yang jersey tuh lebih calm lagi sih. Nah, kalau ini tuh lebih bright awalnya. Tapi ya ini salah satu yang lavender banget. Gue sebenarnya nggak terlalu suka wangi lavender sih. Ya. Cuma kalau ini tuh suka banget. Terus oh iya, sebenarnya kalau lavender tuh ada dari kalau local brand ada Alien Objects yang Aurora. Oh yang Aurora itu juga iya, itu lavender itu banget. Lavender banget, itu juga enak. Terus setelahnya yang lavender juga mana lip ya? Lip. Oh iya, lip. Cuma ini lavender yang lebih loud ya. Jadi ini citrusy, bergamot gitu awalnya, tapi terus setelahnya lavendernya tuh terasa banget dan kayak lavendernya lebih apa ya? Kayak berani bold, banget ya, gitu, bold. Gitu. Jadi buat Gemini yang kayak biasanya wangi-wanginya lebih kalem, mungkin bisa pakai ini kalau lagi party. Betul. Gitu kan. Jadi kalau yang buat party jedung gitu. Tadi dia party melulu, jedung. Enggak, gue kasih, kan orang Gen Z ngerti party jedung sama party chill gitu. Dan si Libre ini kan apa sih kalau nggak salah artinya tuh independen atau freedom gitu. Jadi cocok banget sama Gemini yang memang suka dengan kebebasan, senang explore gitu. Makanya boleh dicoba, dan ini udah menang Best of Beauty Awards juga. Lupa deh tahun kemarin apa kemarinnya lagi. Pokoknya memang salah satu perfume yang best seller banget. Oke, lanjut. Ini yang terakhir tuh gue masukin kategori kayak clean woody gitu. Clean tapi ada nuansa woody-nya. Ini ada dari local brand baru, kemarin beli di Jakarta X Beauty tuh Studio Sable yang Ikebana. Ini parfumernya sama nih, Ligia juga. Iya, parfumernya Ligia juga ya ini. Ini wanginya clean banget sih. Clean tapi woody, ada kayak woody-nya tuh yang light ya, kayak cedarwood gitu. Di awal juga ada orange blossomnya, pokoknya kayak clean linen scent gitu yang bisa dipakai semua orang lah, segala suasana, dan unisex banget sih ini. Enak. Ini enak. Terus kedua itu dari lokal juga, nih botolnya bagus banget dari Unkenaru. Cara ini yang Shower of Spring. Gue belum pernah coba ini. Ya kan, jadi kebayang lah ya kalau wanginya tuh spring. Ini tuh fresh karena ada apelnya, terus juga ada jasmine-nya juga, terus ada sandalwood-nya sedikit. Itu kayak floral fruity gitu ya? Iya, tapi lama-lama lebih dominan floralnya sih daripada si fruity-nya itu. Dan ini menurut gue cocok banget sih namanya Shower of Spring karena memang wanginya
springy banget gitu nggak sih? Walaupun kayak lebih feminin ya ini ya wanginya ya. Mungkin Lebih karena feminin ada sih, menurut gue. fruity-nya itu ya. Wanginya tuh lebih feminin, lebih ada sweet-nya sedikit. Berikutnya ini ada dari Tempt, ini juga beli pas JXB kemarin. Ini yang Chevalier. Ini enak loh. Ini wanginya sebenarnya lebih ada teh-tehnya gitu. Iya. Sedikit ada emang teh gitu, tapi terus juga banyak ininya apa namanya orange, nuansa orange-nya gitu. Ada orange blossom, ada lemongrass, neroli, pokoknya Tehnya tuh semua ada yang teh kayak teh manis gitu. Teh manis tapi yang nggak terlalu manis, yang gulanya dikurangin. yang pakai stevia, gitu. Bergamot gitu. Ini enak sih. Kayaknya akhir-akhir ini tuh lagi banyak keluar Local parfum perfume yang tea ya. Inspired by tea ya. Iya, inspired by tea. Nah ini tuh salah satu yang Enak sih. yang ada arah ke orange ya gitu, dan ini bisa banget diterima juga buat semua orang dan wanginya tuh calming juga sih. Oke, terakhir yang woody ini sebenarnya salah satunya kenapa gue pilih ini juga karena namanya tuh Dragon. Ini dari Hint, Dragon, dan ini buat Nopa yang lebih ngerasa dia tuh dragon banget gitu ya Iya, gue kan, bukan karena Gemini. Shio-nya dragon Dragon, gitu. Jadi dia lebih percaya Shio daripada horoskop gitu Betul. ya. Iya, Dragon umur 36. Tambah 12. Gue juga ada, tapi gue kayak belum cium-cium banget sih. Nah ini Si wanginya Dragon ini woody green ini. banget ya kan, dan green bambu, terinspirasi dari ya kalau nggak salah pokoknya wangian bambu gitu. Terus di awal juga Cina banget lah gitu. ya pokoknya dari Cina banget lah ya benar. Ya ini salah satu yang bisa di-explore juga. Ternyata ada satu lagi deh. Kalau ini kategori apa? Ini honorable mention aja kali ya. Karena nggak tahu sebenarnya masuk kategori mana. Karena menurut gue ini tuh summer Dia tapi saudaraan loh sama si ini. ya satu brand. Ya, tapi Soleil juga, dia serinya sama. Apa namanya wanginya tuh ini sunny tapi mungkin kayak sunny winter days gitu. Ngerti nggak sih? Kayak bright tapi masih cool gitu. Persis kayak di Australia sekarang lagi winter. Iya, iya kan. Dia tuh ada bergamotnya tapi ada jasmine-nya juga. Jasmine-nya tuh lumayan strong, terus musky banget gitu. Ini salah satu parfum yang gue beli pas acara Tom Ford. Itu bulan apa ya? Ini kayaknya udah, Mei deh, saya nggak kalau kelihatan salah. tapi kayak udah habis setengah kali. Karena ini salah satu parfum yang akhir-akhir ini gue sering banget pakai. Next, ini gue juga sebenarnya bingung mengkategorikan apa, tapi gue tuh kayak ngelihat ini sebagai summer perfume gitu loh, si Jo apa sih? Malone yang English Pear and Sweet Pea. Oh, Karena- yang Sweet Pea, Yang Sweet ya. Pea. Jadi kan banyak orang tuh karena namanya mirip, jadi kayak mikirnya tuh ini saudaraan sama English Pear and Freesia. Freesia. Tapi ya mungkin emang bener ya saudaraan nggak sih? Lupa. Somehow meskipun namanya mirip, menurut gue sih vibe-nya agak beda ya sama ini gitu. Nah si ini tuh salah satu scent yang baru dari Jo Malone waktu kita datang ya pas launch-nya di tahun 2023 gitu kan. Dia tuh summer scent yang menurut gue summer scent banget gitu loh. Pas banget gitu antara nggak terlalu manis, light, airy gitu, dan sama gue rada ngerasa ini tuh salah satu perfumnya Jo Malone yang paling to the point, kayak sweet dan simple aja gitu. Ya pokoknya gampang banget dicerna gitu loh Iya, perfumnya iya, gitu iya, kan. iya. Ada tuh parfum yang kayak sangat complicated, kalau ini tuh enggak gitu, kayak to the Iya. point aja Dan gitu, safe kayak ya enak buat aja. blind buy Benar, buat gitu. blind buy tuh kayak ya udahlah enak banget. Kayaknya semua gitu. orang tuh bisa suka, mungkin nggak yang deeply falling in love tapi juga nggak akan aku nggak suka, Nggak tuh kayak gitu, jarang nggak- ya nggak mungkin pasti gitu, ini bisa tuh benar-benar diterima. salah satu perfume yang very easy gitu. Dan biasanya tuh di setiap video pasti ada parfum Jo Malone. Biasanya gue bawa, cuman hari ini nggak bawa, ternyata dia bawa aja. Emang Jo Malone beneran semua apa namanya note, semua scent tuh dia ada. Iya, dan emang ya udah banyak banget sih ya parfumnya, jadi kayak pasti di semua kategori tuh kita bisa memilih salah satu dari Jo Malone. Betul. Tuh. Oke, next, Pamungkas. Ini adalah Yang paling spesial. parfum terbaru dari Personal Chemistry, namanya No Ordinary Days gitu. Nah, parfum ini sendiri kan sebenarnya terinspirasi dari cerita gue dan Hani. Nah, kalau untuk cerita gue ini, gue tuh inspirasinya tuh dari kalau bokap gue tuh seneng banget minum teh tiap sore. Nah, minum tehnya itu di lapangan. Jadi emang
rumah, ini tuh rumah gua nih, di depan, di belakangnya tuh ada lapangan buat ngejemur tepung, ngejemur aci. Gitu. Makanya lo suka cireng ya? Makanya suka cireng juga. Nah cuman itu lapangannya itu kan ngejemur tepung itu biasa dari pagi sampai siang doang tuh pas ada matahari. Nah sore tuh udah diangkatin, jadi lapangannya tuh kosong. Nah sama tuh jadi suka dipakai main sama anak-anak di situ. Jadi yang main bola lah, main layangan lah apa. Nah bokap gue tuh suka sambil nontonin anak-anak ini main, duduk di situ. Gue inget banget kursinya tuh kursi plastik warna merah gitu, dan kayak ya kursi pendek gitu, kursi plastik warna merah. Terus ada kayak meja. Ya gue nemenin aja bokap gue di situ, dia minum teh gitu. Jadi ya inspirasi dari situ. Plus ditambah inspirasi juga Hani yang kalau sore suka main masak-masakan pakai bunga melati kan. Gitu. Iya, malum lah ya dulu waktu kecil tahun 2000 sih. Belum ada gadget. Jadi mainnya apa yang ada di pekarangan rumah. Kebetulan ada bunga melati, jadi sering main masak-masakan pakai bunga melati. Dan memang ya inspirasinya karena memang diciptakan waktu kita kecil di negara tropis, ya emang jadi summer banget ya sebenarnya ini. Dan ini menurut gua salah satu parfum dari Personal Chemistry yang gue suka banget pakai sebelum olahraga. Karena somehow nanti ngeblend sama keringat gue enak banget. Menurut dia enak banget. Karena menurut coach. Jadi intinya itu di parfum Personal Chemistry yang paling ini ya, memang paling bright ya. Kalau yang lain kan biasanya lebih intense, lebih deep, intense gitu-gitu. Jadi ini pasti lebih. Dan dia juga sebenarnya white mask juga ya sama kayak ini. Terus juga message-nya No Ordinary Days itu sweet banget sih ya menurut gue, karena itu sebenarnya momen-momen kita berdua yang dulu kayak ya udah biasa aja gitu kan, nothing special, tapi ternyata setelah di look back itu kayak mungkin kalau kayak Nopay gitu pasti kayak pengen juga gitu ngerasain seperti itu lagi gitu kan, tapi ya sikonnya udah beda, tinggal rumahnya aja udah nggak ada sekarang, rumah itu lapangannya udah nggak ada gitu, kayak udah nggak mungkin gitu mengulang momen itu lagi gitu kan. Jadi ya No Ordinary Days. Yes, dan ini message-nya adalah find magic in the ordinary. Jadi semoga hari-hari kalian selalu ini ya, full of magic. Amin. Ini segmen Friday Fragrance yang zodiak yang terakhir ya. Jadi kontrak aku sebagai talent sudah berakhir, kayak nggak diperpanjang. Ya, yang terakhir. Sedih banget ya. Ini pas perpisahan ya. Iya, semoga kan ini udah yang ke-12 ya. Semoga di 12 episode itu udah banyak banget parfum-parfum yang kalian jadi baru tahu, terus jadi berani explore, terus bisa memberi manfaat, atau mungkin juga jadi tahu kayak gue nih, jadi tahu berbagai zodiak dan karakter-karakter yang sebelumnya sama sekali nggak tahu. Nah, karena sekarang juga udah masuk Cancer dan bentar lagi Leo, kalian silahkan lihat aja itu playlistnya udah lengkap banget. Itu menurut gue parfum-parfum yang ada di situ tuh evergreen lah ya, maksudnya sepanjang masa itu masih relevan banget. Jadi silahkan ditonton lagi, dan kalau ada rekomendasi buat segmen selanjutnya yang lebih reguler itu apa, please komen di bawah. Terima kasih sudah menonton kami berdua, dan sampai jumpa di edisi berikutnya kalau gue diundang lagi sama Rera. Mungkin yang berikutnya kita bahas Sio ya, dan parfumnya. Udah waktu itu sama Andri. Ya udah, itu juga jangan lupa ditonton. Jangan lupa tonton, itu Shonaga. Oke, thank you for watching. Bye. Bye.